Ini ada isu tentang Borobudur ini rame banget. Isu pertama soal rencana kenaikan tarif masuk atau tarif naik ke Borobudur. Kemarin Pak Luhut mengumumkan sekitar 750.000 dan kemudian akhirnya dibatalkan atau ditunda. Gue sih ngelihat wajar kalau seandainya tarif untuk naik ke Borobudur agak dimahalin karena memang selama ini kadang-kadang kita itu atau wisatawan-wisatawan lokal itu nggak menghargai betapa penting dan berharganya warisan budaya itu. Kadang kita sembarangin, sampah di mana-mana, stupa diinjek-injek dan lain-lain. Padahal Borobudur itu adalah sebuah mahakarya yang berdiri di Indonesia, dibangun pada sekitar tahun 800 Masehi. Itu melambangkan bagaimana perkembangan agama Buddha di Indonesia. 1000 tahun kemudian, sekitar 1870 sekian, baru tuh orang-orang Belanda ngeliat, gila Indonesia luar biasa. Yang kedua, lo tahu nggak berita tentang Khilafatul Muslimin? Khalifahnya namanya Abdul Qadir Hasan Baraja, udah ditangkap. Dan siapa Abdul Qadir Hasan Baraja ini? Dulu tahun 1982 dia pernah ngeledakin Borobudur. Saking bencinya dengan agama lain, batu-batu diledakkan. Padahal itu adalah warisan budaya Indonesia. Dan yang ketiga, nah ini yang paling seru. Roy Suryo. Gua manggilnya KRMT Roy Suryo. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo. Dia baru aja bikin tweet yang menyangkut-nyangkutkan soal Borobudur. Tweetnya Roy Suryo ini, seorang mantan anggota DPR dari Partai Demokrat, seorang menteri pemuda dan olahraga yang udah tidak menjabat lagi. Dia bekas menteri, atau tepatnya menteri bekas. Bikin tweet yang menurut gua sangat menghina. Gua bacain lagi ya tweetnya ya. Ini tweetnya Roy Suryo. Mumpung akhir pekan, ringan-ringan aja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda. Banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu. Lucu, hehehe, 3 kali, ambiar. Dan lo mau tahu, foto yang ditampilkan dalam tweet Roy Suryo itu adalah foto editan stupa di Borobudur yang wajahnya, tadinya wajah Buddha, diubah menjadi wajah Pak Jokowi atau mirip dengan wajah Pak Jokowi. Gila ya. Padahal Roy ini orang yang berbudaya. Setidaknya menurut namanya, dia mengagung-agungkan KRMT-nya di depan namanya, Kanjeng Raden Mas Tumenggung. Tetapi kenapa kok tweetnya sama sekali nggak menunjukkan bahwa dia pernah berbudaya, atau dia orang yang berbudaya, atau mungkin menunjukkan kelasnya sebagai menteri bekas, atau mungkin menunjukkan kelasnya sebagai anggota DPR bekas, atau bekas anggota DPR RI. Dia malah menggambarkan sebuah penghinaan. Ada 2 penghinaan yang digambarkan oleh Roy Suryo. Pertama, dia menghina Candi Borobudur sebagai salah satu simbol agama Buddha. Sebagai salah satu bangunan yang menunjukkan kebesaran agama Buddha di Indonesia. Stupa-stupa itu dibangun bukan cuma soal bangunan. Stupa-stupa itu dibangun dalam kondisi untuk meningkatkan religiusitas teman-teman umat Buddha pada zaman itu. Dan sampai sekarang, Candi Borobudur dianggap sebagai salah satu peninggalan besar umat Buddha. Ketika umat Buddha merayakan hari-hari besar keagamannya, seperti Waisak dan lain-lain, sebagian umat Buddha mengunjungi Candi Borobudur untuk melakukan semacam ziarah atau penghormatan pada bangunan yang memang dibangun dengan semangat religius itu.
Itu penghinaan terhadap agama orang lain. Yang kedua, karena stupanya diedit sedemikian rupa sehingga mirip wajah Pak Jokowi, ini kan juga menghina simbol Indonesia, simbol presiden sebagai kepala negara Indonesia. Jadi Roy itu menghina dua hal. Yang pertama, penghinaan terhadap agama lain, menghina, melecehkan, dan menjatuhkan agama lain. Kalaupun bukan dia yang bikin itu editingnya, ya kan, kalau soal edit-mengedit kan kita lebih hebat Roy kan. Dia lebih dikenal sebagai pakar telepancika. Jadi dia bisa mengetahui itu yang editnya siapa. Kalau memang kita mau tanyain dia. Itu pasti bahan editan. Yang kedua, dia menghina kepala negara. Dia menghina orang yang hari ini memimpin Indonesia. Mentalitas atau moralitas kayak gini. Gua heran kok bisa ya hinggap di diri orang yang pernah menjadi pejabat negara. Padahal ya, ketika gue pernah bikin konten sama Joe, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, gue dilaporin loh sama Roy Suryo dengan alasan penghinaan atau alasan pencemaran nama baik. Yang waktu itu gue bahas soal Panci, dan Panci kan beritanya di mana-mana. Gue nggak bahas-bahas begitu aja. Ada berita-berita yang memang seolah-olah mengkait-kaitkan antara Roy Suryo sebagai sosok KRMT dengan sosok Panci. Dan ini gue cuma bahas begitu-begitu saja, tapi dia marah. Padahal beritanya udah tersebar. Nah, sekarang kok dia kemudian menyampaikan sebuah foto yang menurut gue itu menyinggung perasaan umat beragama. KRMT di depan namanya seolah-olah nggak punya arti. Kenapa? Kalau dia mengagung-agungkan namanya sebagai bagian dari kebesaran Istana Yogyakarta, kalau dia mengagung-agungkan namanya masih ada ikatan darah dengan Sultan Jogja, itu artinya dia pingin orang mengakui bahwa dia adalah bagian dari sebuah kebudayaan Yogyakarta. Tapi ketika dia melakukan penghinaan itu, KRMT di depan namanya itu nggak punya arti lagi. Buat apa dia mengagung-agungkan sebuah nama yang memang bisa dianggap sebagai lapisan elit dari Kesultanan Jogja? Pada saat yang bersamaan, dia menghina sebuah adiluhung kebudayaan yang jaraknya mungkin cuma beberapa kilometer dari Jogja. Gua nggak habis pikir bagaimana cara orang ini berpikir. Iya, dia sudah tidak menjabat lagi, dia sudah tidak ada di pemerintahan lagi, dia sudah tidak menjabat sebagai anggota DPR lagi. Tapi masa sih jatuh mentalnya dari titik -3 kemudian jadi -12? Iya, waktu menjabat mungkin masih di minus-minus juga, tetapi jadi -12. Masa sampai sedrastis itu kejatuhan mentalnya? Stempel pakar telematika udah nggak ada artinya lagi ketika dia menunjukkan perilaku seperti ini. Stempel dia sebagai pejabat negara atau pejabat negara bekas udah nggak berarti lagi ketika dia menunjukkan perilaku seperti ini. Dan yang gua heran, dia juga kan sudah tidak di Partai Demokrat, katanya dia mundur. Sekarang dia lone wolf gitu loh, sebagai oposan lone wolf. Kalau kritik-kritiknya membangun, kalau kritik-kritiknya memberikan pencerahan, kita harus hormat sama orang-orang seperti ini. Tapi kalau kritiknya model begini, gue nggak ngerti apa yang bisa kita apresiasi dari seorang Roy Suryo sekarang. Kita nggak perlu ngomong soal Panci.
itu sudah masa lalu. Tetapi mungkin saatnya kita ngomong soal dandang, ngomong soal penggorengan, ngomong soal perilaku yang menurut gue sangat lucu ketika dia menggoreng sebuah gambar editan dalam Twitternya. Kasihan sih kalau gue lihat orang-orang kayak gini akan menorehkan sejarah masa depannya dengan bukti-bukti yang lucu, bukti-bukti yang membuat nama dia dalam catatan sejarah jadi buruk. Jadi kalau kita searching Google sekarang tentang sebuah nama, Panci misalnya, keluar nama itu. Mungkin edit Borobudur atau menghina Borobudur, menghina Buddha, akan keluar nama itu lagi. Apa nggak cukup kalau kita sibuk di dapur dengan panci-panci kita saja tanpa harus ngomong atau tanpa harus membuat hoax, menyebarkan gambar hoax tentang Borobudur. Mas Roy, sudah jangan begitu-gitu banget. Sayang loh tabungan karir Anda yang sudah cukup panjang. Silahkan kritik pemerintah, tetapi ya juga jangan menjatuhkan diri Anda sendiri. Ketika Anda menampilkan gambar Pak Jokowi seperti itu, Pak Jokowi mungkin tidak akan jatuh martabatnya, tidak akan jatuh derajatnya. Ketika Anda menghina agama Buddha dengan cara seperti itu, agama Buddha tetap jalan di jalurnya. Para pengikut Buddha tetap jalan di jalurnya. Mereka merasa terhina, tapi barangkali ya sudahlah biarin aja. Emang orangnya kayak gitu. Ketika penghinaan itu Anda katakan dengan terus terang, dan orang tahu bahwa itu adalah gambar editan, Anda sebetulnya sedang menghina diri Anda sendiri. Tidak perlu orang lain yang menghina. Harusnya Anda melaporkan diri Anda sendiri karena diri Anda sudah menghina seorang KRMT Roy Suryo bla 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 bla. Gue Eko Gundadi. Terima kasih.